Halo, apa kabar semuanya? Dimana kita telah masuk ke pertemuan ke-14. Nah, kita review pertemuan sebelumnya dimana kita telah membuat part 1 untuk bagian tambah pesan. Jadi di sini kita menyimpan ke dalam tabel yang namanya pesan. Jadi untuk IRD-nya yaitu pelanggan punya pesan. Nah, ini part 1 telah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kita membuat bagian many to many antara pesan ada barang. Jadi nanti dia bakal disimpan ke tabel ada. Jadi satu proses penyimpanan di many to many akan disimpan di dalam dua tabel. Yang pertama ini simpan ke tabel pesan. Nah, yang kedua nanti kita buat tabelnya lagi untuk simpan ke tabel ada. Nah, di sini ada 3 tahapan. Jadi kita buka. Jadi minggu kemarin kita part 1 dan sekarang kita part 2. Nah, kita coba buka part 2-nya. Nah, di sini ada penggunaan jQuery dalam many to many ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan jQuery? Itu dikarenakan kita membutuhkan server set script gitu. Jadi tanpa kita refresh dia akan melakukan pekerjaannya tanpa melakukan refresh. Nah, untuk template-nya sendiri jQuery ini diletakkan di bagian footer, dan untuk penerapannya di websitenya kita itu kita harus memindahkan dari footer ke bagian header biar semua projectnya kita itu bisa membaca jQuery ini. Dikarenakan kalau diletakkan di bagian footer itu nggak akan terbaca. Jadi kita buka Sublime-nya. Jadi proses yang pertama adalah memindahkan jQuery. Jadi buka application, buka view. Nah, di sini ada layout. Jadi layout ini adalah lokasi template-nya kita yang kita buat berdasarkan bagian-bagiannya sendiri. Jadi ada head, ada footer, ada content, dan ada menu. Dan semua empat-empatnya ini kita masukkan ke wrapper gitu. Dan kita buka yang footer. Nah, di line yang ke-22 itu ada script untuk mengeload jQuery. Nah, ini kita blok. Jadi kita blok dari sini sampai satu baris. Kita klik kanan, pilih cut. Nah, jangan lupa disimpan. Ctrl S. Nah, kita buka header PHP-nya, kita letakkan di paling bawah aja. Nah, di sini kita enter, kita pastein. Nah, jangan lupa disimpan. Nah, itu proses yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu memindahkan jQuery dari posisi yang footer ke bagian headernya. Nah, kita buka ke materinya lagi. Di slide keempat itu yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kerangka tabel barang. Jadi di sini terdiri dari 3 tahapan untuk membuat antara many to many. Yang pertama adalah membuat kerangka tabel barangnya. Kita menggunakan bahasa HTML. Jadi ada table, kemudian ada headingnya, kemudian ada bagian bodinya. Kemudian tahapan yang kedua adalah mendesain di jQuery. Jadi antara bagian HTML dengan jQuery ini saling berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah untuk nyimpannya. Jadi di sini kita ngodingnya di bagian controller. Jadi tahapan yang 1 dan 2 ini kita buat di bagian view, dan tahapan yang ketiga kita buatnya di controller seperti itu. Nah, kita mulai dari yang tahapan yang pertama, yaitu membuat kerangka tabel barang. Nah, proses yang pertama adalah buka bagian view di Sublime. Kemudian buka pesan, kemudian buka file yang namanya tambah pesan. Nah, ini yang telah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat form untuk tabel pesan. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk yang tabel ada. Jadi di sini kita lihat di tabel ada itu isi dari atributnya itu ada 4
kode barang, nomor order, quantity sama harga. Jadi nanti untuk bagian tabelnya kita terdiri dari 4 juga, nomor, barang, quantity sama harga, seperti itu. Jadi ini menyesuaikan dengan tabel ada. Nah, kita buka Sublime-nya. Nah, kita letakkannya di bagian setelah alamat. Jadi setelah tutup P untuk yang bagian alamat. Jadi coba dicari. Untuk yang saya itu ada di line 34, nanti kita enter. Jadi tutup P-nya itu atau tutup paragrafnya itu ada di line 34. Nah, kita enter. Jadi sekarang kita ada di line 35. Nah, kita buat div yang baru untuk meletakkan bagian tabelnya. Nah, kita buat kelasnya, kita buat table responsive. Nah, di dalam div itu baru kita letakkan table, tutup table. Nah, di dalam table ini kelas yang kita gunakan adalah table. Nah, kita simpan. Nah, kita coba tambahin untuk bagian headingnya. Jadi untuk yang bagian heading kita ketik TR atau table row. Kemudian di dalam TR ini terdiri dari tabel headingnya atau TH, di mana yang pertama adalah nomor. Kemudian kita copy, kita pastein aja. Jadi ada 4 tabel headingnya. Selain nomor ada barang, kemudian quantity, dan yang keempat adalah harga. Nah, sampai di sini kita udah buat yang headingnya. Coba kita refresh ke bagian e-commerce. Nah, itu seperti ini. Jadi ada table di mana untuk bagian headingnya itu udah terisi nomor, barang, quantity sama harga. Nah, kita balik lagi ke sini, kita tambahkan. Jadi di sini adalah table headingnya, kemudian di sini ada yang bagian body-nya. Nah, kita buat lagi TR, kemudian di dalamnya kita masukkan TD style text alignment text align rect gitu ya. Jadi kita ratakan ke kanan, kemudian kita kasih call span. Jadi call span ini buat dia menggabungkan beberapa kolom. Jadi kita gabungkan menjadi 3 kolom saja, kemudian 4 saja ya, karena terdiri dari 4 kolom ya. Jadi kita masukkan button, kelas, kemudian button kita kasih warnanya hijau, kemudian ID-nya kita kasih add row barang. Jadi ID ini penting, jangan sampai salah ketik, add row barang. Kemudian nama buttonnya adalah tambah barang. Jadi fungsi button ini fungsinya untuk kita mengklik maka dia akan menambahkan 1 row lagi untuk memilih barang. Jadi kalau kita membeli 10 barang, maka button ini harus kita klik 10 kali. Jadi klik yang pertama maka dia akan mengisi barang yang pertama. Jadi kalau kita mau membeli lagi maka kita harus klik tambah barang lagi, nanti dia akan membuat 1 row lagi untuk mengisi data barang yang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian ini harus kita tambahkan TR ini ada ID-nya, footer barang. Ini nanti bakal dikaitkan ke bagian jQuery. Jadi ID yang TR itu footer barang, kemudian ID untuk yang button itu add row barang. Jadi ini jangan sampai salah diketik karena ini berhubungan ke bagian jQuery-nya.
Nah, coba kita simpan dan kita refresh bagian websitenya. Nah, itu seperti ini. Jadi button ini fungsinya buat kita klik nanti. Ini belum berfungsi karena belum kita tambahkan jQuery-nya. Oke. Nah, kita buka lagi ke materinya. Untuk yang tahapan yang pertama, membuat tabel kerangkanya, itu sudah kita lakukan. Proses selanjutnya adalah ke bagian jQuery-nya. Jadi jQuery ini menggunakan bahasa JavaScript. Jadi sebagian itu menggunakan atau menggabungkan antara JavaScript dengan bahasa HTML. Jadi JavaScript dengan HTML digabungkan untuk menghasilkan many to many ini. Nah, selanjutnya kita buka bagian view, tambah pesan. Itu kita letakinnya di bagian paling bawah. Jadi setelah form itu kita tambahkan script. Jadi karena kita menggunakan jQuery dan jQuery sendiri itu bahasanya JavaScript, maka kita gunakan TypeScript. Nah, di dalam script ini kita buat variabel barang select. Ini fungsinya buat kita bisa seleksi barang, di mana data barang ini udah kita lempar dari controller pada pertemuan sebelumnya. Jadi coba kita buka di pesan dan bagian tambah. Nah, di sini kita pernah melemparkan data pelanggan dan pernah melemparkan data barang. Nah, data barang ini bakal kita klik di sini. Jadi kita nggak perlu isi secara manual, tapi kita pilih barang apa yang mau kita beli. Seperti itu. Jadi kita pakai select box untuk memilih seperti pada pelanggan ini. Nah, kita lanjut lagi ke codingan, ke bagian view-nya, tambah pesan. Nah, di sini kita back. Kemudian kita ambil nih datanya yang udah kita lempar dari controller. Caranya kita buka tag PHP, kita kasih if jika datanya itu ada. Jadi kalau dia datanya barang ada, maka kita lakukan for each data barang. Kemudian kita kasih aliasnya row barang. Nah, seperti ini. Jadi kemudian kita tutup tag PHP untuk ngambil datanya. Barang select plus sama dengan option. Nah, value-nya kita ambil dari PHP. Jadi kita pasang tag PHP di sini. Echo row barang. Kemudian primary key dari tabel barang adalah kode barang. Jadi ini yang bakal kita simpan. Nah, kemudian yang bakal kita tampilkan adalah nama barangnya. Jadi di sini kita tag PHP, kita echo row barang, nama underscore barang. Kemudian kita tutup optionnya. Kita kekurangan satu, harusnya ada petik sebelum kita masukin ke option. Jadi di sini harusnya ada petik. Jadi ada petik buka dan petik tutup. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita sudah menambahkan data barang. Jadi data barang yang sudah kita ambil dari model, terus kita lemparkan ke bagian view, telah kita ekstrak atau lakukan perulangan. Kemudian selanjutnya kita membuat jQuery-nya. Jadi kita balik lagi ke materi. Jadi sini data barang udah kita buat. Kemudian selanjutnya kita buat jQuery-nya. Jadi di sini ada, kita enter, kemudian kita buat variabel nomor sama dengan 1, kemudian variabel index table sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat function di mana
jika ID at row barang itu kita klik, maka dia akan menjalankan function seperti berikut. Nah, jadi jika kita klik add row barang, add ID add row barang ini, jadi jika kita klik ID add row barang, maka dia akan menambahkan function ini, akan melakukan function ini, di mana function ini berisi tentang ID footer barang titik before. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya adalah menambahkan baris di dalamnya ini sebelum ID footer barang. Jadi jika kita mengklik button add row barang, maka dia akan menambahkan beberapa baris listing sebelum footer barang, seperti itu. Dimana beberapa baris di sini itu isinya adalah kolom-kolom seperti barang, quantity, harga, dan action. Nah, kita masukkan nomor. Jadi kita buat dulu nih. Yang pertama adalah table row, di mana ID-nya sama dengan row barang. Kemudian di setiap ID TR-nya itu harus ada unique-nya, dikarenakan ini adalah array, maka kita pasang row barang, kita sisipkan, petik-petik, dan di dalamnya adalah index table. Jadi setiap barisnya ini unik. Kemudian untuk akhirnya kita kasih garis miring backslash gitu ya, untuk biar dia nggak error. Kemudian row yang pertama atau kolom yang pertama itu adalah nomor, nah backslash. Nah, ini biar simple kita kayak gini. Nah, yang pertama adalah nomor. Jadi kita kasih ketik plus kemudian nomor. Jadi untuk masuk ke JavaScript maka kita harus menulis seperti ini. Jadi ini adalah tag HTML dan ini adalah tag JavaScript. Dan kita copy. Jadi kita blok satu baris, kita copy untuk row atau kolom selanjutnya. Jadi di sini adalah nomor, yang kedua adalah barang. Oh, di sini kita tambahkan satu lagi ya. Table headingnya action. Jadi di sini ada 5. Yang pertama nomor, kemudian yang kedua adalah barang. Nah, penulisan barang kita tulisnya kayak gini, select box, dimana name-nya adalah KD barang, dan setiap penamaan itu pasti ada uniknya. Di sini kita gunakan index table. Untuk setiap arraynya. Jadi index table ini nilainya 0 untuk row yang pertama. Jadi kalau kita membeli 5 item barang, maka dia akan terus bertambah. Jadi row yang pertama adalah 0, row selanjutnya adalah 1, dan selanjutnya 2, 3, 4, 5. Jadi untuk kita memudahkan untuk menge-save di tahapan yang ketiga. Nah, di sini kita kasih kelas namanya form control biar mudah atau tampilannya itu sesuai dengan Bootstrap. Kemudian kita tutup select box-nya. Kemudian kita masukkan option-optionnya yang udah kita for each di sini. Caranya kita ketik
kemudian kita tambahkan JavaScript yang namanya barang select, dan setelahnya kita tutup select boxnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita enter, itu untuk kolom yang ketiga, di mana kolom yang ketiga itu berisi inputan quantity. Jadi di sini kita hapus, kita kasih input name KTY, sama seperti kode barang kita ada array, dimana penomorannya kita gunakan index table. Nah, seperti ini. Kemudian kelasnya kita gunakan form control. Nah, kita tutup inputannya, kita kasih tabnya text. Nah, ini kita copy, kita pastein untuk yang harga. Nah, jadi di sini ada quantity, harga, dan yang terakhir action. Jadi di sini ada 5 kolom. Nah, di sini kita hapus, jadi nggak ada enter yang kosong. Nah, di sini kita hapus juga isinya, jadi cuma ada TD dan tutup TD. Di dalamnya kita buat button, jadi A. Kita tutup A-nya dulu. Di dalam A-nya ini kita tulis on click. Jadi fungsi on click ini adalah jika button ini diklik, maka dia akan menjalankan function sesuai namanya ini. Jadi kita kasih namanya remove div id. Jadi nanti selanjutnya kita harus buat function baru namanya remove div id. Kemudian di dalamnya kita kasih index atau barang, kemudian index table, koma 1, kemudian kita titik koma. Nah, setelah petik 2, maka kita kasih kelas form control, kemudian sebelum tutup tag A-nya kita kasih strip. Ini fungsinya untuk penamaan aja atau yang bakal ditampilkan di buttonnya, jadi kita gunakan strip. Nah, selanjutnya kita buat function baru di sini. Nama functionnya remove div id. Jadi di sini kita harus menulisnya secara benar dikarenakan jQuery itu server side script, jadi dia nggak akan menampilkan errornya di bagian halaman depan. Jadi sebisa mungkin ini diketik secara benar, dimana function remove div id itu berisi satu parameter namanya id, karena di sini ada buka kurung dan ada id-nya. Nah, di sini kita tulis dollar atau string, dimana id yang sesuai dengan parameternya itu bakal kita remove atau kita hapus jika diklik. Kita simpan. Nah, coba kita buka ke e-commerce-nya kita refresh. Nah, fungsi jQuery adalah jika kita klik, dia akan menambahkan satu baris, bakal nampilin nomornya 1, barangnya itu ada 6, ini sesuai dengan tabel barang. Dan kalau kita klik lagi, nah ini ada kesalahan, kayaknya kita belum melakukan increase gitu ya nomornya. Nah, di sini ada index table plus plus, nomor plus plus. Jadi kalau kita klik, dia akan terus bertambah 1, 2 dan selanjutnya. Kita balik lagi ke sini ke view tambah pesan. Nah, di bagian, coba kita lihat di sini, sebelum tutup klik atau function kliknya, on kliknya, kita tambahkan nomor plus plus,
kemudian index table plus plus. Nah, kita simpan, coba kita refresh lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia bakal terus bertambah. Jadi ini adalah baris ke-0, ini baris yang ke-1, ini baris yang kedua. Nah, sampai di sini tahapan yang kedua itu mendesain jQuery-nya udah selesai. Nah, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyimpan table ini. Oke, jadi kalau yang atas kita simpan ke tabel pesan. Nah, sedangkan yang ini kita simpannya ke tabel ada. Nah, kita buka controller pesan. Di bagian tambah, kita menyisipkan satu bagian script ini untuk menyimpan ke tabel ada setelah kita simpan ke tabel pesan. Jadi setelah kita simpan ke tabel pesan, maka kita tambahin satu komentar simpan ke tabel ada. Nah, kita mulai dari sini. Nah, di sini kita bakal simpan kode barang, quantity, sama harga. Nah, di sini kita ada kesalahan lagi nih, kita benerin dulu deh. Nah, di sini actionnya harusnya button. Dan di situ sepertinya ada kesalahan. Nah, di sini bukan form control tapi button, btn. Kemudian kita kasih warnanya merah, danger. Kita simpan, coba kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita bakal simpan kode barang, quantity, sama harga. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan kode barang, quantity, sama harga. Kita buka controller pesan. Nah, di tempat yang tadi setelah komentar kita kasih variabel baru namanya kode barang atau kd underscore barang. Kita tulis this input post, kemudian ini name-nya, dimana penamaannya kita sesuaikan dengan yang bagian jQuery tadi, kd underscore barang. Nah, kemudian yang kedua itu quantity, QTY. Yang ketiga adalah harga. Nah, kita simpan. Selanjutnya kita nggak bisa simpan seperti ini dikarenakan tipe datanya adalah array untuk yang ini. Oke, dikarenakan waktu kita simpan maka kode barangnya ada banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jadi ini tipe datanya array waktu kita buat di jQuery. Nah, kita harus melakukan for each atau perulangan terhadap array ini. Jadi nyimpennya satu persatu. Jadi kalau kita membeli 5 barang, maka for each-nya ada 5 kali. Dan barang yang pertama itu akan disimpan dan lanjut ke barang yang kedua, ketiga, sampai semua barang tersimpan. Nah, kita buat perulangan. Di sini kita kasih if jika is array, jika tipe datanya array, maka dia akan melakukan perulangan for each terhadap kode barang. Kemudian kita aliasin key dan kita kasih namanya value. Nah, di dalam perulangan ini kita bakal nyimpen nih satu persatu. Dan yang pertama kita simpan adalah nomor order. Kita tulis this input post. Jadi nomor order kita ambilnya dari atas. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah nomor order, yang kedua adalah kode barang. Nah, kode barang ini cara penulisannya adalah kd barang, kemudian array keberapa. Jadi jika
ada 5 barang, maka ini nilainya awalnya 0, kemudian perulangan selanjutnya ini nilainya 1, dan seterusnya sampai 5 barang ini selesai dilakukan perulangan dan disimpan. Kode barang selanjutnya quantity, dan yang terakhir itu harga. Dan untuk yang area yang terakhir kita nggak ada pemisah, jadi kita hapus komanya. Dan kita ada sedikit kesalahan, harusnya ini dimasukkan ke array. Jadi kita enter di sini, kita buat variabel baru namanya data detail, tipe datanya array. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat yang harga, kita enter, kita tutup arraynya, kita kasih koma, dan kita simpan setiap arraynya ini. Kita simpan ke general model dengan function add new, kemudian tabelnya ada, dan arraynya atau datanya adalah data detail. Nah, sampai di sini kita sudah selesai listing yang controller untuk simpan ke tabel ada, dan kita bisa buka ke e-commerce-nya kita. Coba kita pesan N003, tanggal order itu tanggal 2, total ordernya 300.000 deh, namanya tes aja, alamatnya Jalan Kartini deh. Nah, kita buat barangnya call, kuantitinya 3, harganya harusnya ini otomatis, tapi nanti jika ada waktu kita akan menambahkan ajak biar dia otomatis. Kemudian yang kedua strawberry, kuantitinya 1, harganya 10.000, dan yang ketiga jadi 3 barang ya. Nah, ini 2, ini 15.000. Jadi jika kita mengisi ini, harusnya ini simpan 1 kali dan ini simpannya sebanyak 3 kali, dikarenakan barangnya ada 3. Jadi nomor ordernya tetap sama, kode barangnya yang pertama adalah untuk yang call, kemudian simpan yang kedua itu strawberry dan brokoli gitu. Nah, coba kita klik submit. Nah, sampai di sini ini udah tersimpan ke tabel pesan. Nah, coba kita lihat di tabel ada apakah udah tersimpan. Nah, seperti ini. Jadi dia udah simpan ke nomor order yang sama. Jadi nomor order tetap N003, tapi kode barangnya berbeda-beda. Jadi call, kemudian strawberry. Nah, itu disimpan di kode barangnya, quantity sama harganya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, demikianlah materi pertemuan kita yang ke-14, di mana kita membuat tambah transaksi yang many to many part yang kedua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.